Keluarga pasien COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah menangis meminta dirawat di rumah sakit. Meski rumah sakit sudah tidak bisa menampung pasien dan hingga kini sejumlah rumah sakit di Kudus sudah kelebihan pasien COVID-19. Sementara itu tingginya angka kematian membuat tim pemakaman COVID-19 Kudus kewalahan. Keluarga pasien ini memohon tenaga kesehatan yang berjaga di instalasi gawat darurat RSUD Lokmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah agar segera menangani pasien yang mengidap penyakit jantung. Namun pasien hanya bisa ditangani di mobil karena instalasi gawat darurat rumah sakit sudah penuh pasien. Sejumlah tenaga kesehatan menghimbau keluarga pasien agar memilih rumah sakit lain di sekitar Kudus maupun Semarang agar pasien dapat bisa ditangani. Ya, dalam artian kita tidak mengembalikan pasien, tapi demi pelayanan yang lebih nyaman, pasien kita sarankan cari rumah sakit yang masih punya tempat. Ya, satu di sekitar Kudus, kalau tidak kita sarankan langsung ke Semarang yang jelas masih ada tempat. Antrian kendaraan pembawa pasien juga terlihat di rumah sakit. Selain pasien yang menunggu antrian di mobil ambulans dan mobil pribadi, ada juga pasien yang menunggu di kursi panjang di luar IGD. Batuk, sesek, itu kalau buat jalan itu sakit dadanya gitu loh, sesek gitu. Ke rumah sakit lainnya sudah kemarin nge-grab 2 kali kok mas, penuh semua. Iya nanti gantian katanya, tidak tahu sampai jam berapa saya di sini nanti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah meminta rumah sakit di Kudus bertindak cepat membawa pasien COVID-19 ke Semarang. Hingga saat ini sudah ada 55 pasien COVID dari Kudus yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya Rumah Sakit Wongsonegoro, Rumah Sakit Dr. Karyadi, dan Rumah Sakit Tugerejo Semarang. Jangan berpikir rumah sakit itu dan Kabupaten Kudus saja. Kalau rumah sakit itu saja tidak mampu, segera komunikasi kita bisa membantu kok gitu. Bor di Jawa Tengah sebenarnya masih cukup bagus. Artinya rumah sakit lain juga akan bisa mendukung gitu ya. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Gani Puarsito. Gani memerintahkan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro diperketat. Selain itu, untuk mengurai antrian di IGD, perlu ada penambahan tenaga kesehatan dan ruang perawatan. Intinya kita akan bersama-sama akan menegakkan lagi, melaksanakan PPKM Mikro dengan setegak-tegaknya. Dalam arti PPKM Mikro ini suatu strategi kita untuk mencegah juga perkembangan itu. Apa yang ada di dalam itu? Yang ada di dalam itu adalah penegakan disiplin 3M dan juga 3T. Artinya ada testing, ada tracking, ada treatment. Pasca Idul Fitri 2021, Kabupaten Kudus kembali dinyatakan masuk zona merah penyebaran COVID-19. Data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus menyebut, hingga Kamis 3 Juni 2021, ada 1.243 kasus aktif COVID-19. Pasien yang dirawat di rumah sakit sebanyak 287 orang, 956 orang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri. Sementara, angka kematian akibat virus corona di Kudus tercatat 637 kasus. Tingginya angka kematian membuat tim pemakaman COVID-19 Kudus kewalahan. Menurut salah satu tim pemakaman Saiful Anas, pada Selasa kemarin timnya hanya mampu memakamkan 28 jenazah dari 32 jenazah. Angka ini menjadi rekor tertinggi kematian saat COVID-19 melanda Kudus. Bahkan pada Rabu siang, sudah ada 12 jenazah yang harus dimakamkan. Semalam itu kan rekor 32 jenazah yang bukan dari seluruh kabupaten. Jenazah yang meninggal kemarin 32, yang dikebumikan itu Mas yang dimakamkan. Yang dikebumikan 26. 28. Kalau Satgas Desa tidak dilibatkan dalam proses pemakaman ini, yang repot satu tim pemakaman, yang kedua keluarga, kasihan juga. Pihaknya berharap agar pihak desa turut serta membantu membentuk relawan pemakaman jenazah COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.